sama sekali armor ataupun helm, tapi bakal ditabrak oleh seorang Onsen. Berhasil dengan UMP Gaming, badinya langsung diamankan seorang Blessing. Dan kali ini FaZe Clan berada di posisi yang begitu prima dengan 4 pemain yang bakal mengincar dan menghantui pemain terakhir dari LGD yang ada di bagian atas. Ternyata bukan terakhir, ini adalah pemain kedua terakhir 1S. Siap sedia dengan Uzinya, tapi ternyata dibantai habis pemain-pemain LGD. Gak dikasih napas, tinggal pemain terakhir dari LGD yang entah dari bagian mana, ternyata dia ada di bagian lain. Ini Sisi, pemain termahal yang saat ini terjadi di PEL. Berapa miliar? 20 miliar. Sementara Bigetron masih di tempat yang sama, dan itu setup yang berbahaya dari arah Tianba. Satu anggotanya di arah jendela yang bisa menghentikan langkah pergerakan dari Boychill tadi. Wah, ini seru banget sih tadi dari bagian celah-celah tipis. Lapar melemparkan satu granat dan ternyata LGD pun tidak bisa bertahan ya dengan pemain. Bagian yang sama, ini adu-adu kesabaran sih, tapi Molotov sepertinya bakal dimainkan. Ada kontrol juga dari bagian atas tadi rooftop, dan Genfos tertembak tentunya dengan setup dari YDD dan juga kawan-kawannya. Oh my god, ini yang gue takutkan, Jel. Gila-gila, ini ngeri banget sih setup dari Tianba. Dari tadi loh, dari map Sunhawk juga, tapi Satarlas berhasil untuk nge-backup juga dari bagian kejauhan rundown. Dan juga YDD masih berusaha kembali untuk menumbangkan seorang Satarlas untuk mengembalikan revenge atas seorang Ren. Tapi YDD dengan shotgun kocoknya bakal berusaha untuk masuk ke dalam rumah karena dia sadar memang ada satu lagi pemain dari Bigetron Red Villain, yaitu seorang Lapar. Di take down dengan sebuah Scar L. Tarik mundur kembali, sebuah layang-layang gaming karena saling tarik ulur mendapatkan YDD. Terlalu banyak freestyle tadi untuk mengganti-ganti weapon, dan akhirnya malah dia ditumbangkan begitu saja. Satu orang lagi udah mulai terkena hitmark dari seorang Boychill. Akan langsung terabas ke sana, tapi ternyata masuk ke dalam rumah. The last man standing kali ini. Apakah seorang lain bisa memberikan keadaan? Smoke dilempar juga berbicara tangan, membutuhkan vision dari arah Bigetron yang sudah mulai naik ke bagian atas. Free Fire diberikan juga oleh seorang lain, tapi masih belum ada yang berani naik. Sebuah pergerakan dan shotgun gaming dimainkan. Itu through the smoke yang menurut gua cukup berani dari seorang Lai. Itu tadi tembakan gertakan. Buat dia supaya ada spare time nge-heal gitu loh. Biasa Tapi kan efektif loh, iya, Jel. tapi jadi berhenti kan. Tapi sekarang bakal dimaju dengan 3 orang, mau apa lagi? Apa mau dikata? Tembak terus sampai bolong. Sampai bolong, Bang, terus. Sampai dakannya hancur. Sampai rayap-rayapnya hilang. Ya, Wah. lagi. Tercroll TikTok kan kadang-kadang. Ya, tapi kan soalnya di TikTok juga ada live PMRs ya kan? Betul sekali, karena sekarang PUBG Mobile tuh live-nya di... Mungkin kalian bisa cari-cari tempat nobar yang biasa kalian langganan. Di Langganan. PD kali langganan. Oh, kalau komunitasnya Persija bisa, karena PJF biasanya ngadain nobar ketika lagi ada turnamen-turnamen kayak gini. Oke, ya itu dia. Jadi kalian bisa langsung kunjungin juga. Tapi sementara kita melihat juga dari circle-nya yang mulai semakin ekstrim menuju ke arah bagian utara. 50% lautan, 50% daratan, dan dari PJF pun mengalami sebuah obstacle yang bisa dibilang ya, karena mereka ada di bagian open field, tidak ada batu sama sekali, Pas. Ya betul, hanya ada mobil tadi 2 yang mereka manfaatkan untuk bisa menutup angle dari arah pemain-pemain Semnan. Sementara Dep masih mencari informasi, berkeliling di sekitar sana, dan Genfos menjadi santapan dari Titan Esport tadi. Dan Pai tiba-tiba anggota mereka tumbang karena ulahnya sendiri, dan ternyata Genfos tidak bisa diselamatkan. Suki menjadi eksekutor untuk poin pertama bagi tim Tech Titan Esport. Titan Esports Club, salah satu tim esports yang udah dapet tiket duluan ke Grand Final PMBJ. Yes, udah nangkring dia ya, Udah. bareng sama ini, siapa? S2G. S2G, betul. Karena S2G kan tuan rumah, kalau Titan Esports Club karena dia dapetin 200 poin. Karena dia champion dari PL Summer. Tapi Betul. sementara kita bergeser juga menuju ke arah Wolves, Duckwood gak pegang senjata. Loh? Oh my god! What? Tidak pegang senjata! Oh my god! 2 kali gua ngeliat loh, 2 kali itu. Tadi yang pertama dari Tianba waktu ketemu BTR. Sayang Terus banget. sekarang kita ngeliat lagi, ketemu sama VPE, dia nggak pegang weapon. Bisa jadi misklik ya, tapi kita akan lihat juga ada fight yang berlanjut di sini dan antara Celsius dan juga Titan Esports Club maju ke arah bagian depan, sudah mulai siap. Seorang Earthzy dengan senjatanya berada di bagian pojokan juga, tapi Bambu cukup percaya diri untuk melakukan close combat, tapi dihadang dengan sebuah DBS dari Megamind. Ada gangguan juga dari Kone di bagian atas sana, Bukit menembak dari jauh untuk mengganggu pertempuran ini. Ada sebuah knockdown yang masih diupayakan untuk diselamatkan, tapi ternyata tidak bisa untuk menyelamatkan seorang Bambu. Tadi sudah dipulangkan karena Bobby Megamind melemparkan granat, 2 granat bak dilemparkan namun hanya menjadi ledakan di udara. 2 ter-take down, last man standing untuk tim Titan Esport Club.
Ya, bakal langsung dimajuin aja dari seorang RNJ karena sadar mereka unggul dari segi manpower, tapi RNJ panik. Ada yang nembak dari kejauhan, entah itu siapa, ternyata Kone menjadi third party dari arah bagian belakang. Blue Zone sudah mulai ikut campur antara perseteruan Titan Esports Club dan juga Cercia. Harus melakukan healing terlebih dahulu, tapi granat dari Megaman. What a play! Impressive. 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 Buy one get two tadi ya, langsung dapat 3 elimination untuk memulangkan seluruh pemain-pemain dari Tag menuju ke arah lobby. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa, dan Earths yang meninggalkan kawanan di bagian belakang, malah dia yang dipulangin duluan. Megamind yang tertawa untuk selamat dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin, karena menerima tembakan begitu menyakitkan, dan sekarang dia bakal ngelewatin pertahanan dari PJV. Uxi memberikan tembakankah? Tidak, ternyata hanya informasi, dan dia cukup dekat dengan Potato dari Alter Ego. Awas Potato, ada Megalodon. Megalodon, ini dia juga ketahuan ya. Satu pemain terakhir dari Wolves juga dipulangkan. 0 points buat mereka. 1, 2, 3, 4. 4 tim PEL sudah pulang. Dan satunya lagi itu BTR dari tim SEA. Emang dah, yang namanya Mega susah banget buat ditangkap soalnya. Dan kita Ya, lihat juga, besar soalnya. ih betul sekali Megalodon. Iya, Besar. powernya besar. Yes. Ya kan? Megamind juga dengan cara berpikirnya dia yang akhirnya membuat dia selamat untuk sementara ini. Besar. Ya. Pokoknya semua yang besar itu meresahkan. Wow. Loh, Ada yang besar enak. apa tuh? Ada pokoknya. Apaan? Kayak Gaji ini, besar enak. jeruk Bali. Oh, jeruk Bali. Gaji juga. Enak. Gaji besar enak. Siapa yang tidak ingin memiliki gaji besar? Rumah besar. Suk. Tapi Suk masih bisa menyelamatkan diri, sebuah shoulder pick. Ada di bagian ujung jendela. Menunggu Yimao melakukan shoulder pick juga, tapi ternyata masih belum bisa membuahkan atau menghasilkan damage yang terlalu signifikan. Dan ada satu yang ter-take down karena MRPX menjadi third party di fight ini. Ya, MRPS terpantau mereka udah nyaman duluan ya di bagian dalam server ini. Karena sedari tadi mereka hanya ngejagain rumah-rumah yang udah di setup untuk mereka. Dan mereka tinggal ngehold aja angle tersebut. Dan bahkan dari Vampire pun tidak keluar secara gegabah lagi dan lagi. Kita ngomongin mereka semua udah punya rumah, mereka semua udah punya compoundnya. Buat apa mereka harus mengambil resiko yang besar? Kecuali mereka sudah mendapatkan posisi-posisi pasti, barulah mereka bakal majuin. Iya, pasti atau tidak. Dan MRPX yang udah pasti juga bisa mendapatkan sebuah angle kembali menjatuhkan satu pemain dari tim Vampire. Masih belum bisa menjadi poin untuk MRPX, tapi baru mendapatkan satu elimination untuk MRPX di match kali ini. Suk akhirnya ditumbangkan dan dipulangkan menuju ke lobby. Namun Kenny udah beberapa kali kenok, tapi dia masih bisa terselamatkan. Dan akhirnya PCV berhasil memulangkan seluruh pemain dari tim Sam9. Wow, akhirnya ya perang jarak jauh dari tadi selesai juga loh. Perang granat kan mau nggak mau yang mereka Betul. lakukan karena mereka nggak nyebrang sama sekali. Ya. Membunuh tanpa menyentuh, itulah yang dilakukan oleh PJV. Menyeramkan sekali ya, membunuh tanpa Iya, menyentuh. maksudnya ya. Adakah sebuah keklinikan yang terjadi di sini? Tiba-tiba keluar paku. Wah. Oh tadi bukan granat, tapi paku yang meledak. Lu lihat, gak nyebrang loh, tuh. Eh, Gak nyebrang kan? Granatnya nggak dilempar buat meledak, granatnya di dalam perut. Oh iya. buat meledak. Tiba-tiba kok gue mules ya? Waduh. Tiba-tiba pulang ke lobby semuanya Sam9 secara diam-diam tadi. Dan PJV tumben ya bawa granat sebanyak itu loh. Itu sampai habis. Sampai udah nggak tersisa lagi dari segi healingnya, dia tinggal energy drink satu Iya. buat Misery. Utility udah nggak takang tuh. Iya, sama Leo deh. Asal sebut. Yang nggak overthinking kayaknya dari tadi Alter Ego deh. Potato tuh nggak ada overthinking, dia tenang banget gitu. Dalam air dia menjadi sebuah air yang tenang, tidak terganggu sama sekali karena yang lain pada perang dia cuma nyantai doang. Tapi ternyata ada pergerakan dari Vampire untuk mendobrak pertahanan dari Pak Guru Rocky. Apa yang bakal diajarkan untuk mata pelajaran kali ini dari Pak Guru Rocky? Ternyata malah muridnya yang ke take down terlebih dahulu. Yoru termakan granat lantaran dari teman-teman Vampire. Dan bahkan kali ini Rocky langsung keluar dari bagian rumah. Tidak mau berlama-lama karena sadar utility demi utility sudah mulai dimainkan. Juga hampir saja, hampir Rocky ter-take down. Tapi untungnya masih bisa dihindari. Dan bahkan ternyata tertangkap. Best saja di bagian belakang. Ada Swaps bertukar nyawa satu sama lain. Leon Bond to the rescue. Dari dalam rumah. Dia bisa menghentikan langkah kaki dari Vampire. Sama-sama memberikan sebuah backstep kali ini antara MRPX dan juga tim Vampire. Dan Vampire stun tumbang juga. Tapi masih ada penyelamatan yang bakal dimaksimalkan oleh Tony Kurniawan untuk menyelamatkan kembali Swerve. Tapi granat. 3 granat bakal dilemparkan menuju ke bagian dalam. Namun 1 miss. Yang kedua bakal dilemparkan. Yang kedua miss. Yang ketiga dilemparkan. Yang ketiga miss. Masya Allah. 3 utility gak ada yang connect. Malah Tony K bisa mendapatkan satu pemain dari tim MRPX. What happened? Boboho dipulangkan ke lobby. 2 ter-take down dari
pelakor ini selalu merasakan banget dan gue kesel banget sih. Karena mau gimana pun juga sulit, udah kejepit kayak gitu posisinya dan bahkan Mela pun tidak menghentikan gasnya. Granat lagi yang dilontarkan, mendapatkan satu nyawa korban dan semuanya hilang. Rata akibat ulah FaZe Clan. FaZe Clan bener-bener ngambil bagian kue terbesar. Mereka mendapatkan Ember PX, mereka mendapatkan juga pemain dari Vampire, dan sekarang mereka bertahan dengan belasan elimination. Belasan elimination, dan Potato juga berhasil dilumatkan oleh pemain dari PJEV tadi. 4 tim tersisa dan masih berimbang antara PEL versus Sea. 2 tim PEL, 2 tim Sea. Let's go PJEV, let's go. Sebuah tembakan demi tembakan menuju ke arah seorang Smile-nya ter-take down, tapi ada counter nist lagi dari bagian belakang. Saling bertukar nyawa satu sama lain, ini menarik banget dan seru banget untuk dilihat, tapi kita bisa senyum tipis nih. Mereka rontok soalnya. Betul sekali, yang tadi jumlahnya 8 lawan 6, iya. Sekarang nek didelok-delok jumlahnya jadi berubah berapa itu? 7 lawan 6. Kalau tidak diselamatkan bakal berubah menjadi 6 lawan 6, tapi sepertinya satu lagi bakal tumbang karena Jai ternyata bisa mendapatkan satu pemain tadi, namun Luxi juga menjadi incaran dari FaZe Clan. Battle antar regional masing-masing, Jelly. Iya, karena pada akhirnya FaZe Clan sama PJV juga masuk dari entry yang sama. Dan ini udah tidak bisa dielakkan lagi, mau tidak mau harus terjadi. Tapi Miseri satu persatu pemain-pemain dari PJV pun pulang. Nice try buat PJV. Kita masih ada FaZe Clan untuk Sea-nya, tapi ternyata Singsi dari Sandal Talk masih bisa memberikan sebuah tekanan untuk lawannya. Yap. Rock kali ini coba mengamati dari bagian gereja. Sedari tadi dia tidak bergeming dari posisi ini. Benar-benar menjadi informan, benar-benar menjadi watchtower yang begitu berbahaya untuk tim lawan yang sudah berpindah-pindah, tapi tetap informasinya diberikan dengan detail oleh satu pemain TT tersebut. Yap, dan ternyata 2 tim terakhir, the last dance-nya adalah itu. Iya, lagi ada dan challenge-nya. Oh, oke, baiklah. Nanti kita akan lihat dan kita akan bahas karena sejauh ini Morman-nya, bukan Morman, belanja Ansens-nya ter-take down. Gila, itu dia lewat pintu kecil dari engsel pintunya dia tembak, dia hancurin, dia dapetin onsen. Ini menurut gue MVP-nya bisa dibilang Rock sih menurut gue. Terlepas dari gimana cara eksekusi pemain-pemain lainnya untuk bisa memulangkan tim-tim lain, tapi informasi yang diberikan oleh Rock itu yang paling matang supaya yang 2 lainnya bisa mengeksekusi. Benar, jadinya mereka tahu gitu loh. Titik-titik mana aja yang harus mereka fokuskan dan harus mereka lempar granatnya. Tapi di sini dari Mela pun sudah sadar dengan keberadaan informan yang bernama Rock tersebut. Sudah mulai dihalangi dengan sebuah granat demi granat supaya Rock tidak bisa bergerak secara leluasa, tapi masih bisa lolos. Dia masih bisa lolos dari lemparan granat seorang Mela. Masih bisa selamat Rocknya. Ini Rock yang harus dihajar duluan karena Rock yang memberikan instruksi untuk 2 orang lainnya tentunya. Tapi Jai, granatnya bakal dimainkan kembali, bakal dipatulkan, tapi ternyata belum ada pemain FaZe Clan yang masuk ke ruangan tersebut. Blue Zone ke-8. Benar-benar membuat mereka kelimpungan, tapi granat begitu batang dilemparkan dan hampir ternyata untuk bisa mendapatkan satu. Smoke terlalu banyak, tapi Jay begitu percaya diri untuk mendapatkan sebuah confirm definition yang upfront pun gagal. Jiggle tipis bakal dimainkan dan Jai membuat Thundertalk Gaming bisa mendapatkan winner Jiggle Energy Match yang kedua. Skor 1-1 untuk Sea versus PEL. Thunder